Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fazriana, NIM 855759725. Saya adalah mahasiswi Universitas Terbuka Palembang dengan jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini kami diberikan tugas oleh Ibu dosen pembimbing Ibu Rozalana MPD dalam mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Kami diberikan tugas ketiga untuk membuat suatu video tentang cara mengatasi anak berkebutuhan khusus. Tema yang dipilih untuk tugas ketiga pada video kali ini saya memilih tentang autis dengan tema komunikasi yang efektif untuk anak autis. Ada 3 karakteristik utama dalam gangguan autis ini. Yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Yang kedua, kesulitan dalam komunikasi. Dan yang ketiga, adanya perilaku, minat, dan kegiatan yang bersifat kaku dan berulang. Untuk autis ini sendiri memiliki tingkat keparahan dari yang ringan, sedang, hingga yang berat yang sulit dikendalikan. Untuk mengetahui tingkat keparahan dari autis ini, tentunya bisa melalui dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, seperti dokter spesialis tumbuh kembang anak ataupun psikolog. Karena anak autis ini mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, sehingga anak autis ini juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Dan berkomunikasi terhadap anak autis tidaklah sama dengan anak yang normal atau yang biasa, sehingga kita mempunyai cara atau penanganan khusus dalam berkomunikasi terhadap anak autis. Berikut cara efektif dalam berkomunikasi terhadap anak dengan gangguan autis. Yang pertama, panggil nama anak yang sesuai. Biasanya dalam keluarga, anak-anak ada panggilan dalam keluarga. Seperti misal kalau dia anak pertama, kita panggil kakak, abang, atau koko. Nah, kita usahakan diminimalisir untuk tidak menyebut seperti itu. Jadi panggil dengan jelas namanya. Misal namanya Bayu. Bayu, kesini. Bayu, lihat bunda. Bayu, makan. Jadi panggil dengan jelas namanya agar anak tersebut merespon atau mengerti bahwa dia sedang diajak berkomunikasi. Yang kedua, jika kita panggil anak tidak merespon atau tidak melihat ke arah kita, maka yang kita lakukan adalah panggil lagi secara terus-menerus dan berulang. Bayu, sini. Bayu. Bayu, sini. Bayu, dekat bunda. Bayu, Bayu kesini. Dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Kemudian yang ketiga, jika anak masih tidak melihat atau tidak merespon, kita dekati anak tersebut, kita sentuh pundaknya. Sambil kita panggil namanya, Bayu, lihat bunda. Bayu, seperti itu. Bayu, 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 Bayu. Kemudian yang keempat, lakukan komunikasi secara 2 arah. Jadi anak autis itu sulit untuk fokus. Kemudian yang kita lakukan adalah kita bisa memegang mukanya dan kita ajak berbicara komunikasi 2 arah. Jadi pastikan matanya untuk melihat mata kita sambil kita ajak komunikasi. Bayu, makan. Bayu, makan. Bayu, kita makan. Yang kelima, saat kita berkomunikasi dengan anak autis ini, kita harus menggunakan dengan nada yang tegas, artikulasi yang jelas, pelan, dan berjeda, sehingga anak tersebut mampu untuk merespon atau memahami yang kita instruksikan. Misalnya, kita akan menyuruh anak tersebut untuk makan. Jika kita berbicara dengan satu nada yang panjang, seperti ini contohnya. Bayu, kamu harus makan. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu bisa sakit. Nanti bunda bisa marah loh sama kamu kalau kamu tidak mau makan. Nah, anak tersebut akan bingung untuk menerima informasi, untuk menerima instruksi apa yang
harus ia lakukan. Akhirnya tidak ada satu instruksi pun yang dia lakukan karena dia bingung menerima ucapan dari yang kita instruksikan. Yang keenam yaitu kita beri jeda waktu untuk anak memahami apa yang kita instruksikan. Tadi kita sudah berikan instruksi dengan pelan, dengan suara yang tegas. Nah, kita beri jeda waktu. Kita tunggu beberapa detik untuk anak memahami apa yang diinstruksikan. Jika anak tersebut dalam beberapa detik langsung merespon, dia langsung pergi ke ruang makan misalnya, artinya sudah bagus. Itu anak tersebut bisa mendengarkan instruksi kita. Namun jika anak tersebut masih tidak bisa tidak merespon, maka yang kita lakukan adalah kita arahkan, kita ajak anak tersebut ke ruangan makan. Ayo Bayu, kamu duduk sini, kamu makan, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita meminimalisirkan suara-suara bising agar anak autis tersebut fokus dengan suara kita. Tidak ada gangguan dari suara-suara lainnya. Misalnya ada suara TV, ada suara musik, ada suara handphone, itu semuanya harus dimatikan terlebih dahulu. Jadi anak benar-benar fokus untuk mendengarkan suara dari kita, untuk mendengarkan instruksi yang akan kita ucapkan kepada anak ini. Itu tadi cara-cara efektif dalam berkomunikasi terhadap anak dengan gangguan autis. Semoga video ini bermanfaat meskipun video ini jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pembimbing Ibu Rozalena MPD atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.